Halo sobat, selamat datang kembali di channel Tengah Malam. Semoga kalian selalu sehat dan rezeki kalian selalu lancar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan satu film yang berjudul Mertuaku Yang Perkasa. Film ini rilis pada tahun 2021 dan diperankan oleh Minami Shiratori. Film ini menceritakan tentang kehidupan pasangan suami istri yang kesulitan untuk mendapatkan seorang anak dikarenakan suaminya yang loyo dalam hal bercocok tanam. Mengetahui hal itu, mertuanya yang saat itu tinggal bersama mereka mencoba membantu menantunya untuk mendapatkan seorang anak. Nah, bagaimana cerita selanjutnya? Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kalian semua tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Oke, tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Di awal film kita akan diperlihatkan dengan seorang wanita yang sedang melihat foto pernikahannya. Wanita ini bernama Minami. Terlihat Minami yang saat itu sedih dan khawatir karena besok mertuanya yang emosian dan pemarah akan datang dan tinggal bersama mereka. Minami khawatir kalau nantinya mertuanya itu akan mengganggu keharmonisan rumah tangganya. Tak lama kemudian suaminya datang menghampiri Minami dan menenangkannya. Suaminya ini bernama Satoshi. Keesokan paginya terlihat seorang pria tua yang berkunjung ke rumah Minami. Pria tua ini merupakan ayah dari Satoshi yang bernama Jiraiya. Sesampainya di sana, Jiraiya disambut oleh anak dan menantunya. Baru saja tiba, Jiraiya sudah mulai memperhatikan menantunya yang cantik. Malam harinya saat mereka sedang makan malam, terlihat Satoshi dan ayahnya yang sedang mengobrol. Satoshi menasihati ayahnya agar selalu menjaga kesehatan dikarenakan ayahnya yang sudah tua dan sering sakit-sakitan. Karena tidak terima dengan perkataan dari Satoshi, Jiraiya yang pemarah dan emosian memarahi Satoshi dan pergi tanpa menghabiskan makanannya. Cerita pun berlanjut. Minami yang saat itu berada di kamar terlihat takut dengan sifat mertuanya yang pemarah dan emosian itu. Satoshi yang baru saja selesai mandi menghampiri Minami dan mengatakan mungkin saja ayah tidak akan marah-marah lagi jika memiliki cucu. Satoshi pun mengajak Minami untuk bercocok tanam. Di saat mereka sedang bercocok tanam, Jiraiya mendengar suara-suara aneh dari kamar anaknya. Jiraiya terlihat gelisah karena sudah lama dia tidak merasakan enaknya bercocok tanam. Setelah selesai menanam benih, Minami yang merasa kehausan pergi ke dapur untuk mengambil minum. Jiraiya yang saat itu mengetahui kalau anaknya merupakan pria loyo, pergi menemui Minami dan bertanya, apakah Minami puas dengan servis yang diberikan Satoshi kepadanya. Minami yang kaget dengan pertanyaan dari mertuanya hanya terdiam dan langsung pergi meninggalkan Jiraiya. Keesokan paginya, Satoshi yang saat itu akan pergi ke kantor diberikan bekal oleh Minami. Tak lama kemudian, terlihat Jiraiya yang baru saja bangun dan datang untuk sarapan. Di saat Jiraiya hanya berdua dengan Minami, dia lagi-lagi menanyakan kepada menantunya itu apakah dia puas dengan servis yang diberikan oleh anaknya. Namun Minami tidak menjawab pertanyaan itu dan pergi dengan alasan akan ke pasar untuk berbelanja. Di saat Minami sedang mencatat barang-barang yang akan dibelinya, Jiraiya menghampirinya dan membuat Minami pingsan. Jiraiya pun membawa Minami ke kamarnya dan dengan leluasa menanam benih di lahan indah milik Minami. Malam harinya terlihat mereka bertiga yang sedang makan malam. Terlihat Jiraiya yang sudah tidak lagi marah-marah kepada anak dan menantunya. Seketika sifat pemarah dan emosian Jiraiya berubah karena telah menikmati goa indah milik Minami. Setelah selesai makan malam, Minami yang saat itu pergi untuk mandi diikuti oleh mertuanya. Jiraiya pun dengan paksa mengajak Minami bercocok tanam di malam hari. Cerita pun berlanjut. Di setiap kali Satoshi pergi untuk bekerja, Minami harus merelakan dirinya merasakan pentungan milik Jiraiya yang sangat tahan lama. Karena merasa servis yang diberikan Jiraiya sangat berbeda jauh dengan servis dari suaminya, Minami pun mulai merasa nyaman dan menikmati ketika Jiraiya mengajaknya menanam benih bersama. Film pun selesai dengan memperlihatkan Minami yang saat itu sedang mual karena telah hamil. Mengetahui Minami telah hamil, Satoshi merasa sangat bahagia karena segera memiliki anak. Namun Satoshi tidak menyadari bahwa calon anaknya nanti adalah hasil dari Jiraiya yang telah menanam benih di lahan indah milik Minami. Oke sobat, dari film yang berdurasi hampir 2 jam ini, Jiraiya yang mengetahui anaknya sangat payah dalam bercocok tanam,
mencoba memberikan servis terbaik kepada menantunya sehingga membuat menantunya itu mengandung seorang anak. Dan dari film ini tidak ada pesan moral yang dapat kita ambil karena cerita dari film ini merupakan hal yang tidak mungkin. Terima kasih buat sobat semua yang sudah nonton. Jika kalian suka dengan cerita tadi, jangan lupa untuk subscribe dan like video ini, agar kami makin semangat untuk upload video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya sobat, bye-bye.